Di tahun kedua kuliah, seorang wanita kaya menawarkan 1 juta. Memintaku menjadi guru privat putrinya. Seorang gadis nakal pemberontak. Aku berpura-pura sakit untuk menipunya agar belajar. Menjelang ujian masuk perguruan tinggi, aku menangkapnya pergi clubbing. Sambil diinfus, aku melemparkan uang les ke wajahnya, dasar tidak bisa dididik. Beri aku 500.000 lagi. Aku tidak mau jadi gurumu. 5 tahun kemudian, aku dijebak di sudut olehnya yang telah berhasil dalam studinya. Menghitung air mata Liu Ruyan yang marah jatuh berderai. Jiang Yichen, kau terkena kanker stadium akhir. Ini ada 1 juta. Kau berbohong padaku, ya. Guru baikku. 5 tahun kemudian, aku kembali ke Shanghai untuk mengumpulkan biaya operasi. Aku kembali bekerja. Menjadi guru les lagi. Teman baikku merekomendasikan seorang siswa baru. Seorang adik perempuan SMA yang duduk di kursi roda, berkepribadian tertutup. Melankolis, 1 sesi 700. Harga ini membuatku sangat tertarik. Aku mengangkat tangan dan belum menekan bel pintu. Pintu besar perlahan terbuka. Aku mendongak ke dinding. 2 kamera dengan sudut pandang 360 derajat tanpa titik buta. Menuju kegemaranku pada orang kaya. Bermain misterius. Setelah masuk, Bibi membawaku berjalan maju. Dan berhenti di depan sebuah pintu kamar. Memberi isyarat bahwa orangnya ada di sini. Gadis kecil itu berbaring di tempat tidur. Menutupi kepalanya dengan selimut. Sepertinya sedang tidur. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengan gadis nakal yang tidak ingin belajar. Dalam karir lesku selama beberapa tahun ini. Yang paling sulit dihadapi pun telah kutaklukan. Apalagi hanya seorang gadis kecil yang bermain melankolis. Aku dengan santai berjalan ke meja. Mengeluarkan buku pelajaran dan materi pelajaran dan menatanya. Masih ada 5 menit sebelum pelajaran dimulai secara resmi. Kau belajar atau tidak? Itu semua tergantung padamu. Jalan itu kau pilih sendiri. Hanya berharap kau tidak menyesali jalan yang kau pilih 10 tahun kemudian. Selimutnya sepertinya bergerak sedikit. Aku melihat dia bereaksi. Bangun dan berjalan mendekat. Membungkuk untuk membantunya. Apakah kakimu tidak nyaman? Perlu aku menggendongmu? Dia terdiam sejenak. Hanya saja ketika tanganku menyentuh pinggangnya. Aku langsung merasakan ada yang tidak beres. Kulitnya halus dan elastis. Terlalu dewasa. Tidak seperti gadis kecil, selimutnya tersingkap. Memperlihatkan wajah wanita yang cantik. Wajahnya bermata besar. Alisnya tipis dan hidungnya mancung. Dia menyipitkan mata. Suaranya serak karena belum bangun dan penuh godaan. Guru Jiang. Anda menemukan Liu Ruyan setengah jam. Saat melihat wajahnya, aku merasa seperti disambar petir. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar aku mundur setengah langkah. Lalu mundur ke meja. Berusaha membuat diriku tidak terlihat terlalu gugup. Gadis di depanku ini 2 tahun lebih muda dariku. 5 tahun lalu dia adalah murid lesku. Saat itu aku semester 2. Dia baru lulus SMA dan berusia 18 tahun. Masih seorang gadis SMA yang belum lulus. Tapi gadis nakal ini jauh lebih liar dari orang biasa. Dia duduk, tiba-tiba membuka selimut, membalikkan badan dan turun dari tempat tidur. Membuatku ketakutan dan segera membalikkan badan. Guru Jiang sekarang sangat penakut. Suara gesekan kain pakaian terdengar dari belakang. Liu Ruyan tertawa. Bukankah kamu sudah pernah melihatku? Dahiku dipenuhi garis-garis hitam. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Aku menoleh dengan ragu. Menatapnya sekilas. Hampir dibutakan olehnya. Liu Ruyan mengenakan tank top kecil di bagian atas. Dan hanya memakai celana pendek hitam kecil di bagian bawah. Bertelanjang kaki berjalan di dalam ruangan. Sepertinya dia cukup percaya diri dengan tubuhnya. Tidak heran dia percaya diri. Kakinya putih dan panjang.
Pinggang ramping dengan garis pinggang yang jelas. Sangat menggoda. Aku mengingatkannya bahwa sudah 5 menit berlalu. Kamu yang ingin kelas tambahan. Jika kamu ingin kelas tambahan, maka aku akan pergi duluan. 10 menit juga dihitung sebagai 1 jam. Liu Ruyan kemudian perlahan-lahan mengambil selendang tipis dari lemari dan memakainya begitu saja. Dia sengaja memperlihatkan bahu dan tulang selangkanya. Perlahan berjalan di depanku. Mendongak menatapku dengan sikap patuh. Tulang selangkaku bergerak perlahan. Meluncur dengan cepat. Bagaimana bisa menjadi guru jika tidak sabar? Bagaimana mungkin guru Jiang menjadi guru? Pandanganku tanpa sadar berhenti di jari-jarinya. Pahanya panjang ramping. Lembut dan sehalus giok. Tangan Liu Ruyan benar-benar indah. Sama seperti 5 tahun lalu. Pertemuan pertama kami adalah di rumahnya yang dulu. Hari itu musim panas. Villa keluarganya berada di tengah gunung setelah bus berhenti. Aku berjalan. Cukup jauh untuk sampai ke rumahnya. Setelah sampai di kamarnya, AC sentral di rumahnya dinyalakan sangat dingin. Aku bersin, dan langsung mendengar aksen malas dari seorang gadis kecil pemberontak. Guru juga sedang pilek. Sebaiknya tidak ada kelas tambahan hari ini. Aku menoleh untuk melihat. Bertemu langsung dengan Putri Liu Ruyan yang duduk di kursi goyang menggoyangkan kakinya dengan wajah tidak bersemangat. Akhirnya, dia setuju untuk duduk di bawah paksaan dan godaan ibunya. Ibunya berjanji padanya untuk ujian kali ini. Jika tidak lulus, dia akan menghadiahinya sebuah Lamborghini merah muda. Ketika aku menjelaskan soal padanya, gadis nakal itu tidak mendengarkan sama sekali. Sibuk bermain ponsel sendiri. Bukankah aku ingin lulus? Bagaimana bisa lulus jika tidak mendengarkan? Dia menggoyangkan kakinya. Bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Kamu jelaskan saja. Aku bermain sendiri, jangan ikut campur. Aku tertawa. Aku sangat marah padanya sehingga aku langsung membanting meja. Menakutinya hingga dia langsung tertegun. Alis Liu Ruyan berkerut. Melihat tatapan mataku. Dingin menusuk, pertama kalinya seseorang membentak di depanku. Kamu cari mati. Memang. Tidak usah. Kamu ingatkan? Waktunya memang tidak banyak lagi. Gadis itu bereaksi setelah beberapa saat. Ibuku bilang, kamu sakit? Tidak bisa disembuhkan. Demi Tuhan. Itu yang aku katakan pada ibunya. Jelas jawaban ambigu saya sulit disembuhkan. Jadi kuharap kamu sedikit punya rasa kemanusiaan dan bekerja sama denganku. Setidaknya dengarkan baik-baik selama jam pelajaran saya. Mungkin itu menyentuh kelembutan hati seorang wanita. Gadis-gadis remaja memang memiliki kepribadian pemberontak. Tidak patuh. Tapi di dalam hati mereka masih polos. Dan cukup baik hati. Dan aku demi menghasilkan uang. Memanfaatkan kebaikan ini. Memintanya untuk belajar dengan giat. Lagi pula, tujuan saya adalah keuntungan yang dijanjikan orang tua jika mereka masuk universitas. Sejak saat itu, Liu Ruyan seperti berubah menjadi orang lain. Temperamennya menjadi lembut. Mulai perlahan mendengarkan pelajaran. Dia memang pintar. Ujian pertama setelah les langsung mendapat nilai tinggi. Ini di luar dugaan saya. Dia keluar nilainya. Hari itu dia menelepon saya beberapa kali. Saya sangat sibuk hari itu. Saya membalas video call-nya malam itu. Dia sepertinya sedang mengadakan pesta di rumah bersama teman-teman baiknya. Liu Ruyan mencari tempat yang tenang. Berbicara dengan saya. Putri kecil itu cemberut. Saya sudah lama tidak mengangkat telepon. Nilai saya berapa? Liu Ruyan 579. Saya memujinya bagus. Teruslah berusaha. Dari yang sebelumnya hanya 200-an. Tiba-tiba meningkat begitu banyak. Memang sangat hebat. Liu Ruyan bertanya dengan tidak puas kepadaku. Hanya itu saja? Aku tertawa kecil. Kalau tidak? Liu Ruyan ragu sejenak.
Minggu depan adalah ulang tahunku. Datanglah. Aku hanya tersenyum. Tidak langsung mencetak. Pada hari ulang tahun Liu Ruyan, aku tidak bisa datang. Saat hendak berangkat, kakek tiba-tiba kambuh. Melempar barang-barang di dalam kamar. Aku meminta tetangga membantuku menekannya di tempat tidur dan mengikatkan tali pengikat di tangannya. Takut dia melukai dirinya sendiri. Tetangga menunjuk dahiku, Chen kecil. Darah mengalir di kepalamu. Cepat obati. Kakek tadi melempar gelas air. Aku tidak bisa menghindarinya. Aku mengambil beberapa lembar tisu. Menyeka dahi. Menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Ponsel berdering. Aku mengangkatnya, ternyata dari Guan Qing. Guan Qing adalah sahabat baik Liu Ruyan. Setelah nilai Liu Ruyan meningkat, ibunya merekomendasikan kepada ibu Guan Qing. Guru Jiang. Aku di bawah rumahmu. Aku sedikit terkejut. Menjulurkan kepala ke balkon. Bagaimana kamu menemukan rumahku, Guanyan? Memeluk seragam sekolah. Mungkin baru pulang sekolah, sopirnya mengemudi mobil. Menunggu di samping Guan Qing. Aku melambai, terakhir kali pulang sekolah aku melihatmu masuk ke sini. Guru Jiang, Ruyan. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Mari kita pergi bersama. Aku mengambil hadiah dan turun. Memberikan barang-barang itu kepada Guan Qing. Aku ada urusan, jadi aku tidak bisa pergi. Tolong sampaikan selamat ulang tahunku padanya. Setelah kembali ke atas, kakek sudah sadar kembali. Dia membuka mulutnya. Emosinya agak rendah. Chen kecil, pergilah. Jangan pedulikan kakek. Aku berjalan mendekat membantunya melepaskan tali pengikat. Dengan lembut memijat pergelangan tangan kakek. Tidak sakit kan? Kakek mengulurkan tangannya. Dengan gemetar membelai plester di dahiku. Tidak berbicara. Namun matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku menggelengkan kepala, tidak sakit. Sibuk sampai jam 1 dini hari. Baru aku sempat melihat ponselku. Di ponselku ada belasan panggilan dari Liu Ruyan. Dan juga beberapa pesan singkat. Guru Jiang. Kamu berjanji akan datang. Jiang Yichen menyuruh sahabatku membawa hadiah. Menurutmu itu pantas? Kapan kamu jadi akrab dengan Guan Qing? Jiang Yichen mengangkat telepon saja seperti mau mati. Baiklah. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Aku berbaring di tempat tidur dengan sedikit sakit kepala. Putri kecil marah. Sepertinya sulit untuk dibujuk. Bolak-balik tidak bisa tidur. Akhirnya aku mengiriminya pesan. Selamat ulang tahun Liu Ruyan, keesokan harinya aku dipecat oleh putri kecil. Sejujurnya, gaji yang ditawarkan keluarga Liu Ruyan adalah yang tertinggi di antara semua keluarga les. Ibu Liu juga berkata, jika Liu Ruyan bisa lulus ambang batas D2, dia akan memberiku bonus 1 juta. Bagi diriku saat ini, itu lebih berharga dari bantuan di tengah kesulitan. Jadi saat itu bagaimanapun caranya, aku harus mengajari Liu Ruyan dengan baik. Agar dia bisa masuk universitas yang bagus. Jadi aku bertanya, bagaimana agar Liu Ruyan mau mereda amarahnya? Liu Ruyan melemparkan sebuah tas. Di kakiku. Besok pakai baju ini datang ke rumahku untuk mengadakan pesta lagi. Baru aku akan memaafkanmu, aku berkata dengan suara rendah. Tidak bisakah kamu memahami kondisi pasien? Liu Ruyan berkata dengan serius. Tidak bisa, dia memalingkan wajahnya. Mengerutkan kening. Aku tidak melihat di mana kamu sakit. Berbohong ya? Aku tidak menjelaskan. Keesokan harinya aku pergi ke rumahnya. Aku mengenakan setelan jas hitam yang dibelikan Liu Ruyan. Guru Jiang, anak laki-laki kelas 3 SMA memakai dasi kupu-kupu. Wajahnya penuh candaan. Di sini pemanasnya dinyalakan dengan baik. Kamu bisa melepas jaketmu. Ada banyak permusuhan di mata anak laki-laki itu. Saat pertama kali bertemu dengannya di rumah Liu Ruyan, dia membenciku tanpa alasan.
Aku tersenyum dan menolak. Tetapi sekelompok anak laki-laki datang. Bercanda. Langsung bertindak. Melepas jaketku. Bahkan kemejaku pun robek. Udara langsung membeku. Bercak merah di lenganku terpapar di depan umum. Apa yang tumbuh di tubuhnya? Penyakit kulit yang mengerikan pada saat ini. Aku merasakan kecanggungan yang sudah lama tidak kurasakan. Saat itulah Liu Ruyan berdiri di depanku. Dengan suara mungil. Dengan amarah, tutup matamu dan pergi. Itu Liu Ruyan. Dia berjalan di depanku. Saat aku mengenakan jas. Mengancingkan kemeja. Kancing. Matanya sedikit merah. Bulu mata gadis itu sedikit terkulai. Tidak menatapku. Hanya mengatupkan bibirnya dan mengancingkan kancing satu persatu untukku. Aku tertawa. Aku tidak berbohong padamu, kan? Bisakah kamu tidak memecatku? Liu Ruyan bergumam. Hampir menangis karena rasa bersalah. Dia menarikku ke kamar. Selama sisa 2 jam, Liu Ruyan mengerjakan 4 set kertas ujian. Saat aku mengoreksi soal, Liu Ruyan meringkuk di kursi gantung. Dia tiba-tiba mendongak menatapku. Apakah kamu bekerja keras karena ingin berobat? Bisa dibilang begitu? Aku mencentang, dan keluargaku juga butuh uang. Jadi aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Liu Ruyan menenggelamkan kepalanya di lututnya. Bergumam. Setelah sekitar 10 menit, dia mendongak menatapku. Akhirnya menanyakan kalimat itu. Bisakah penyakitmu disembuhkan? Aku menggelengkan kepala. Menutup pulpen. Kemudian menatapnya. Mata Liu Ruyan sangat indah. Sangat besar. Dengan sedikit romansa dan kepolosan di matanya yang berkilauan. Aku tidak menjawab. Jadi kamu harus belajar dengan giat. Jangan mengecewakan guru. Saat akan pergi, aku menjatuhkan setumpuk salju dan memberikannya padanya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Tahun itu kakekku pergi ke kuil. Memohon padanya Liu Ruyan. Semoga semua yang kamu lakukan di masa depan menghormatimu dan bersikap lunak dalam segala hal. Setengah bulan kemudian, karena kondisi kakekku memburuk, aku tidak pergi memberikan les di keluarga Liu untuk waktu yang lama. Aku meminta seorang teman untuk membantunya memberikan les. Pada hari Chongyang, aku bergegas pulang dari sekolah setelah selesai dengan pekerjaanku. Kunci pintu yang bagus dan rumit di rumah telah dirusak. Kakekku lari sendirian. Seminggu kemudian, polisi menemukan mayatnya di gunung. Dia meninggal karena gantung diri. Hanya beberapa patah kata yang gemetar. Setelah kakek pergi, Xiao Chen, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Kakek hanya terlalu merindukan nenek. Kakek menyimpan sejumlah uang untukmu. Di belakang sofa. Setelah Xiao Chen dewasa, kamu bisa menikah dengan seorang istri. Kakek menderita penyakit Alzheimer. Ini bukan pertama kalinya dia mencoba bunuh diri. Ketika aku masih kecil, dia membesarkanku. Tetapi kemudian dia menjadi anak kecil tetapi tidak mau membiarkanku merawatnya. Selama waktu itu, Liu Ruyan selalu mengirimiku pesan. Jiang Yichen, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu meninggalkanku di tengah-tengah les. Aku marah. Jiang Yichen, bisakah kamu kembali mengajar? Guru Jiang, temanmu mengajar. Aku tidak punya niat untuk mendengarkan, bisakah kamu kembali? Aku akan meminta ibuku untuk menambahkan uang untukmu. Selama waktu itu aku mengurung diri di kamar. Tidak pergi kemanapun. Juga tidak berminat membalas pesannya. Setelah kakek dikremasi, aku membatalkan sewaku. Rumah dekat sekolah. Teman-teman sekelas bersimpati pada latar belakang saya. Berusaha membantu saya mengurus pemakaman. Ketua kelas, Aning, membantu saya memindahkan barang-barang kembali ke asrama. Dia membantuku memeluk kotak abu. Kotak abu kakek sepertinya sangat ringan. Dia memang kurus. Setelah sakit, nafsu makannya juga tidak begitu baik.
Saat menyerahkannya padaku, air mataku mengalir deras seperti bendungan jebol. Terus menetes ke bawah. Aning mengosongkan satu tangan untuk memelukku. Menepuk bahuku dengan lembut. Setelah berpisah, sepertinya aku melihat Bentley hitam diparkir tidak jauh dari bawah gedung asrama. Jendela belakang terbuka setengah dengan rambut panjang. Seorang gadis bersandar di dalam mobil menatapku, dia adalah Liu Ruyan. Belum sempat aku bereaksi. Jendela mobil naik. Memisahkan pandanganku dengannya. Mobil mulai menyala lagi. Dengan cepat meninggalkan sekolah. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Jelas aku tidak melakukan kesalahan. Tapi entah kenapa aku merasakan perasaan aneh. Ponselku bergetar, itu panggilan dari Ibu Liu. Xiao Chen. Bagaimana kondisimu? Begini? Nilai Ruyan meningkat pesat. Aku sangat berterima kasih padamu. Ruyan juga sudah berkali-kali menyebutkanku. Berharap bisa menyembuhkan penyakitmu. Aku kenal seorang dokter yang sangat hebat. Tidak perlu? Bibi? Aku memotong perkataannya. Penyakitku ini tidak bisa disembuhkan. Tapi tepat menjelang ujian masuk perguruan tinggi Liu Ruyan. Aku menerima telepon lagi dari Ibu Liu. Xiao Chen. Maaf. Ruyan? Gadis itu akhir-akhir ini sangat aneh. Aku hampir mati karena cemas. Bisakah kau membantuku membujuknya? Pukul 1 dini hari. Aku menemukan Liu Ruyan di salah satu bar paling populer di kota. Dia bersama sekelompok sahabat. Ada juga beberapa anak laki-laki di sekitar. Aku mengambil segelas air. Berjalan dan menyiramkannya ke wajahnya. Setelah menyiram, matanya tampak sedikit lebih jernih. Anak laki-laki yang duduk di sebelahnya langsung menghalangi di depannya. Kau sakit ya? Aku pergi untuk menarik tangannya. Ikut aku pulang. Dia menghempaskanku, Liu Ruyan. Kau pikir kau siapa? Punya hak apa mengaturku? Aku menahan amarahku. Liu Ruyan. Matamu ikut ujian masuk perguruan tinggi. Seorang gadis datang ke tempat seperti ini. Kau pikir ini menyenangkan? Aku melemparkan uang les bulan lalu ke wajahnya. Kau memiliki latar belakang keluarga yang membuat iri semua orang di dunia ini. Juga keluarga yang mencintaimu. Teman-temanmu mendapatkan kartu terbaik. Tetapi kau bersikeras memainkannya dengan buruk. Liu Ruyan. Kau seumur hidupmu tidak akan bisa menjadi orang berguna. Beri aku 1 juta. Aku tidak akan mau menjadi gurumu lagi. Liu Ruyan mengerucutkan bibirnya dan menatap mataku. Kenapa kau mengatakan begitu banyak padaku? Aku tersenyum. Karena aku sakit. Penyakitku sudah sangat parah. Aku menderita lupus sejak SMP. Kemudian aku juga menderita beberapa komplikasi. Miokarditis dan nefritis memiliki kemungkinan besar berkembang menjadi gagal ginjal akut. Di kemudian hari, baik dialisis maupun transplantasi ginjal. Aku membutuhkan banyak sekali uang. Aku ingin hidup. Aku sangat membutuhkan 1 juta dari Ibu Liu Ruyan untuk menyelamatkan hidupku. Jika kau seperti ini saja ingin menyerah pada hidupmu, maka aku hanya bisa berkata, aku salah menilai orang. Aku berbalik dan pergi. Di lorong, Liu Ruyan menarik tanganku dari belakang. Nada bicara gadis itu terdengar sedikit menyedihkan. Jiang Yichen, aku ikut denganmu pulang. Di depan klub malam, Xiu menunjukkan sisi remajanya. Mendongak menatapku. Dengan sedikit warna merah muda seperti dimanga di matanya. Sungguh mendebarkan hati. Aku sangat tersentuh. Aku akan berobat dengan baik. Jangan menyerah. Baiklah. Jari-jarinya tanpa sadar menggenggam. Pada akhirnya dia mengucapkan kalimat itu di depannya. Jiang Yichen, aku menyukaimu. Tunggu aku masuk universitas. Biarkan aku menjadi pacarmu. Untuk pertama kalinya seorang gadis mengaku perasaannya. Wajahku memerah lagi saat aku membujuknya.
Kenapa wajahmu begitu merah saat melihatku? Tempat merahnya seperti belahan jiwa. Aku tidak menjawab. Sambil tersenyum, aku menepuk bahunya. Supirmu sedang menunggumu di luar. Mulai besok aku akan terus memberimu les. Sampai kamu selesai ujian, rok gadis itu menari-nari. Selangkah 3. Menoleh ke belakang, ingatlah untuk mengirimkan catatan medisnya kepadaku. Aku akan mencari seseorang untuk menyembuhkanmu. Pasti bisa. Aku berdiri di sana dan tersenyum padanya. Menjelang naik mobil. Tiba-tiba dia berlari kembali. Berjinjit. Memegang pinggangku dengan kedua tangannya. Mencium pipiku. Lalu dengan malu-malu berlari kembali ke mobil. Aku merasa wajahku sudah semerah pantat monyet. Meskipun aku tahu kemerahan di wajahku disebabkan oleh lupus eritematosus. Tetapi getaran di hatiku. Untuk pertama kalinya aku merasakan cinta seorang gadis yang begitu indah dan panas hingga aku ingin mundur sedikit. Hari ketika nilai Liu Ruyan keluar. Dia meneleponku. Aku mendaftar ke sekolahmu. Sekolahku adalah salah satu sekolah terbaik di negara ini. Tapi dia mendapat nilai yang sangat bagus. Dengan nilainya, dia benar-benar bisa belajar di luar negeri sendiri. Dia berkata dengan nada manja yang unik pada seorang gadis, Jiang Yichen. Aku menyuruh langkah kecilku untuk kembali ke negara ini. Dia adalah dokter tumor yang sangat terkenal di luar negeri. Banyak pasien stadium akhir telah diselamatkan olehnya. Dia pasti juga tidak punya masalah. Dia mengoceh banyak hal padaku. Melihat aku tidak merespons untuk waktu yang lama. Dia agak tidak puas. Jiang Yichen. Bukankah kau berjanji menjadi pacarku? Jangan bilang kau mau mengingkarinya. Aku berdiri di aula bandara. Air mata tak bisa berhenti mengalir. Liu Ruyan terus mengomel. Apakah kau sudah menerima kalungnya? Itu adalah pemberian dari nenekku. Meskipun terbuat dari perak. Tapi dia sangat menyayanginya. Keluargaku punya kebiasaan. Setelah seorang gadis bertemu pria yang dicintainya, dia harus memberikan benda itu kepadanya sebagai tanda cinta. Aku meraba kalung di leherku. Dan menariknya dengan tangan lalu mencium Liu Ruyan. Aku ingin tidur sebentar. Aku sangat mengantuk. Kata-katanya berhenti. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Baik. Selamat malam. Sampai jumpa, Liu Ruyan. Beisi. Aku berjongkok di aula bandara menangis dengan histeris hingga sesak napas. Aku cuti kuliah dan pergi. Ningsi, aku menemukan di internet. Ada rumah sakit di sana yang memiliki efek pengobatan lupus eritematosus yang sangat baik. Aku tidak ingin menunggu kematian. Proses tanpa daya berjuang mengubah hasil. Terlalu menyakitkan. Aku masih ingin mencoba lagi. Tetapi aku juga tidak berani membuat Liu Ruyan berharap. Selain penyakitku, ada terlalu banyak hambatan dan jurang pemisah di antara kita. Agar dia menyerah. Melupakan orang yang tidak penting ini, aku mengiriminya surat wasiat. 5 tahun kemudian, aku tidak menyembuhkan penyakitku. Penyakit ginjal, tetapi hampir menghabiskan Liu Ruyan. 1 juta yang diberikan ibuku. Untungnya aku bertemu dengan seorang tabib tua yang bisa meringankan penyakitku. 5 tahun berlalu. Aku tidak pernah melupakan gadis yang berinisiatif menyatakan cintanya padaku. Akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk kembali ke Modu, Shanghai. Tetapi setelah kembali, aku tidak pernah berpikir untuk bertemu dengannya lagi. Hingga hari ini aku bertemu kembali dengan ciuman Liu Ruyan di rumah gadis kecil ini 5 tahun lalu. Penampilan remajanya seperti orang yang berbeda. Dan sedikit aura di tubuhnya menghilang. Mundur. Ada semacam daya pikat wanita dewasa yang matang. Aku menelan ludahku. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku memberikan les privat untuk anak perempuan di keluarga ini. Kuku merah muda bertengger di dadaku. Kamu bilang Yucu. Dia sedang tidak enak badan. Tidak ingin belajar. Aku buru-buru mendorongnya beberapa langkah menjauh. Merapikan barang-barangku.
bersiap untuk meninggalkan bibir merah itu. Menunduk dan tidak berani menatapnya. Lalu tunggu sampai kapan dia merasa lebih baik. Aku berbalik lagi. Liu Ruyan malah menghalangi di pintu. Dia tanpa tujuan memainkan kukunya sendiri. Lalu tiba-tiba mendongak dan menatap mataku. Bibir merah sedikit melengkung. Jiang, pengertian. Kenapa sekarang nyalimu jadi sekecil ini? Aku ingat 5 tahun lalu. Kamu langsung membentakku di depanku dengan memukul meja. Aku entah kenapa jadi sedikit gugup. Dulu masih muda dan tidak mengerti apa-apa. Dia menutupi mulutnya dan tertawa. Tidak mengerti apa-apa. Dia memutar pinggulnya yang montok. Semakin mendekat. Tangan putih menekan dadaku dan mendorongku ke dinding. Tangan kiri terangkat dan diletakkan di telingaku. Benar-benar menghalangi jalanku. Dia entah dari mana mengeluarkan selembar kertas. Dan melemparkannya ke kakiku. Semua godaan dan pesona awal terkoyak. Menjadi sedih. Jiang Yichen, di dunia ini tidak akan ditemukan orang sejahat dirimu. Aku menunduk. Itu adalah surat wasiat yang kutulis untuk Liu Ruyan. Aku seperti orang bodoh. Menunduk menatap tanah. Bibir Liu Ruyan semakin mengerucut. Menatapku lurus-lurus Jiang Yichen. Apakah menurutmu berpura-pura mati itu menyenangkan? Dia tiba-tiba melingkarkan kedua tangannya di pinggangku. Memelukku dengan erat. Kepala menempel di dadaku. Air mata membasahi kemeja putihku. Jiang Yichen. Saya mencari di seluruh sekolah. Menunggumu di asramamu selama sebulan. Aku juga menemukan tempat tinggalmu dulu. Tapi aku tidak bisa menemukanmu sama sekali. Liu Ruyan berbicara dengan suara tercekat. Aku benar-benar mengira kamu sudah meninggal. Jiang Yichen, apakah kamu pantas mendapatkan aku? Tenggorokanku juga sakit dan kering. Berbicara dengan susah payah. Maaf. Semua ini salahku. Sudut bibirnya terkatup rapat. Tiba-tiba dia melemparkan sebuah kartu kepadaku. Juga kanker stadium lanjut. Untuk berbohong sebesar ini demi 1 juta. Ini ada 2 juta. Kamu berbohong? Bohongi aku saja. Saat guru mengucapkan 2 kata terakhir, dia sengaja menekankannya. Dengan sangat kuat. Dengan sangat sengaja. Namun hingga hari ini kedua kata itu terasa sangat menusuk. Aku berlari. Saat suara orang berbicara tiba-tiba terdengar di lorong. Aku melesat keluar dan melarikan diri. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi Liu Ruyan yang seperti ini. Aku sangat ingin mengulurkan tangan dan memeluknya. Kemudian menyentuh wajahnya. Memberitahunya bahwa aku sebenarnya sudah berusaha keras melawan penyakit ini selama beberapa tahun terakhir. Memberitahunya bahwa aku tidak sengaja ingin membohonginya. Aku takut dia tidak akan tahan jika aku tidak berhasil bertahan. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Karena penyakitku ini sudah diobati selama 10 tahun penuh. Tanpa ada perbaikan. Bahkan semakin parah. Seperti bom waktu yang tersembunyi di dalam tubuh. Aku tidak tahu kapan itu akan membawaku ke neraka. Aku tidak bisa seegois itu. Menyeret Liu Ruyan bersamaku. Saat berlari ke lorong. Aku berpapasan dengan seorang gadis yang tersenyum lebar sambil bermain skateboard. Kami berdua membelalakan mata secara bersamaan. Melihat adik perempuan yang duduk di kursi roda. Murung dan tertutup. Maka aku tidak berani berhenti. Sambil memeluk tas, aku langsung lari keluar. Tidak menghiraukan gadis itu memanggil namaku di belakang. Jiang Guru. Aduh. Tunggu aku, ya. Tapi begitu aku sampai di rumah. Ponselku bergetar. Benar-benar tidak bisa datang. Kamu guru Jiang Guru. Maaf. Liu Ruyan. Sebenarnya adalah sepupu perempuanku. Orang tuaku pergi ke luar negeri. Baru-baru ini liburan di rumahnya numpang makan dan minum. Nilai-nilaiku benar-benar buruk. Sungguh-sungguh ingin les? Jadi kamu tidak keberatan, kan? Aku tidak sengaja menipumu. Aku mengetik beberapa kata.
Terakhir menghapusnya dan membalas beberapa kata. Maaf. Ada urusan mendadak di rumah. Tidak bisa melanjutkan les. Setelah lebih dari 10 menit, tiba-tiba ada panggilan suara dari seberang. Aku mengangkatnya dan menjawab. Bermaksud untuk membalas dengan baik. Dia. Terdengar tawa genit dari seberang. Gadis Jiang Yichen mau lari kemana lagi? Aku terdiam. Dia tiba-tiba berkata dengan nada panjang dan bermakna. Ku dengar. Sekarang les ilegal? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku berkata tak berdaya. Di sana hening sejenak. Dia baru perlahan membuka mulut dan berkata untuk mengembalikan semua yang aku lewatkan selama 4 tahun ini. Kita benar-benar tidak cocok. Dia tertawa. Jiang Yichen, kamu pikir aku ingin melakukan apa? Ayahku sedang jatuh cinta. Kamu terlalu percaya diri. Aku tidak sepenuhnya membutuhkanmu. Dia berkata. Aku hanya ingin kamu juga merasakan apa yang aku rasakan dulu. Jiang Yichen, kamu harus dihukum. Dia setengah menggoda kartu itu. Bukankah kamu sudah membawanya pergi? Setelah aku bosan bermain. 2 juta ini bisa kamu bawa pergi. Aku tersentak kaget. Kartu itu ada di sakuku saat aku pergi terburu-buru. Lupa dia memasukkannya ke sakuku. Besok akan kuantarkan kartunya. Aku juga bisa membantu adikmu dengan les. Ketika kamu senang dan merasa lega, aku akan pergi. Liu Ruyan benar. Awalnya akulah yang memulai permainan emosional. Menggunakan sakit untuk mendapatkan simpatinya. Kemudian aku juga tidak memberitahunya apapun. Dan pergi begitu saja. Aku tidak salah. Tapi dia juga tidak bersalah. Selama bertahun-tahun aku berobat, aku tidak berhenti belajar. Bahkan sambil berobat aku mengikuti kuliah. Tugas kuliah. Aku masih ingin kembali ke sekolah dan belajar dengan baik. Aku juga selalu menantikan keajaiban terjadi di masa depan. Proses menunggu ini memang penuh dengan rintangan dan rasa sakit. Tapi aku percaya suatu hari nanti aku bisa seperti orang biasa. Tidak lagi khawatir dan ketakutan setiap saat. Tidak perlu minum banyak obat. Tidak sering demam. Dan tidak akan sakit lagi. Juga bisa membaca. Bekerja. Berkencan dan menikah seperti orang normal. Melahirkan anak sendiri. Selama masih hidup, ada harapan. Bahkan ketika sangat sakit. Di rumah kontrakan yang kusewa sendirian di kota lain. Nyeri sendi yang berpindah-pindah. Demam tinggi berulang. Sakitnya membuatku meringkuk di selimut, menggigit gigi dan menangis. Bahkan seperti itu. Aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Justru ketika menghadapi Liu Ruyan, aku menjadi ragu-ragu. Sedikit pun, tidak seperti diriku sendiri. Keesokan harinya aku terbangun karena panggilan dari nomor asing. Saat kuangkat, itu adalah suara Liu Ruyan. Suara, beri kamu 10 menit untuk turun. Aku terdiam selama belasan detik. Baru menyadari bahwa itu dia yang menelepon. Bagaimana kamu tahu alamatku? Dia tertawa kecil. Ada banyak hal lain yang aku tahu. Aku melirik waktu. Tidak perlu 10 menit. 5 menit saja cukup. Menuruni tangga bahkan belum memakan waktu 5 menit. Aku duduk di mobil Liu Ruyan. Melirikku dan makan sarapan. Tidak, aku menggelengkan kepala. Dia melemparkan sebuah kantong kertas padaku. Cepat habiskan. Ini masih 5 menit di pagi hari. Tidak. Setelah kau sampai di rumah, kau sendiri naik ke atas untuk les tambahan. Adikku sedang menunggumu. Dia menyalakan mobil. Aku tanpa sadar bertanya. Kau tidak ada di sini, dia tertawa. Benar-benar berpikir aku ingin terus melihatmu. Jiang Yichen sudah 5 tahun. Tidak semua orang akan terus menunggumu di tempat yang sama. Guru Jiang, soal ini aku masih kurang paham cara menyelesaikannya. Su Youchu menunjuk soal di kertas ujian dan menyuruhku melihatnya, aku sedang melamun. Baru tersadar saat mendengar suaranya.
Pikiranku kembali. Jiang Youchu tersenyum nakal. Guru, apakah kau sedang memikirkan kakakku? Aku terkejut dengan perkataannya. Su Youchu tertawa kecil. Aku pernah melihatmu. Dia melihatku tertegun. Berlari ke ruangan lain di luar. Setelah beberapa saat dia mengambil DV. Di dalamnya direkam banyak hal. Aku juga mengenali DV ini. Dia membuka sebuah file bernama Ying dan foto pertama yang terbuka adalah fotoku sedang mengantuk. Wajahku memerah. Sepertinya itu setelah aku selesai bekerja paruh waktu. Datang ke rumah Liu Ruyan untuk les tambahan. Hari itu, aku benar-benar terlalu lelah. Kelopak mataku terus berkedut. Liu Ruyan hari itu juga sangat sedikit bicara. Saat mengerjakan PR dan kertas ujian, dia sangat tenang. Entah kenapa, aku tertidur. Seharusnya saat itulah foto-foto itu diambil. Aku tidur terlalu nyenyak. Mulutku juga sedikit terbuka. Ada juga air liur berkilauan di sudut mulutku. Aku melihat dia mengubah fotonya. Nama. Babi mengantuk. Yang kedua adalah video. Saya menerima telepon di balkon rumahnya. Dia memegang DV dan merekam ke sana kemari. Goyah dan akhirnya membidiku. Dia agak demam ringan hari itu. Pipinya memerah lagi. Aku melotot padanya. Mencoba menghalangi lensa dengan tangan. Dia malah menggenggam tanganku. Sangat indah, jangan halangi saat menggenggamku. Kami berdua terkejut. Dia bahkan bergumam pelan. Telapak tanganmu panas sekali. Aku di dalam lensa. Pipi merona. Ada bekas merah kupu-kupu merah muncul. Tetapi di lensanya, aku memang terlihat tidak jelek. Tetapi kemudian Liu Ruyan menyadari bahwa aku tidak suka difoto. Jadi dia tidak menggunakan benda ini untuk merekamku lagi. Su Youchu memasang senyum ibu. Kakakku sangat sayang dengan DV ini. Pada tahun kedua kuliahnya. Jelas-jelas masih di sekolah. Ada seorang anak kecil datang ke rumah. Menggunakan DV-nya untuk berteriak di luar. Dia langsung menyetir kurang dari 20 menit. Dan bergegas pulang. Memukuli anak kecil itu. Dan melemparkannya keluar kamar. Guru Jiang. Sebenarnya bel pintu kakakku dibunyikan diam-diam. Bibi dari pihak ibu pergi membuka pintu. Anak laki-laki yang berdiri di luar tampak familiar. Tetapi dia langsung mengenaliku saat melihatku. Jiang Yichen Su Youchu mencibir. Tang Tian sangat menyebalkan. Kenapa datang lagi? Aku juga ingat. Itu adalah anak laki-laki yang dulu suka mencari Liu Ruyan. Seharusnya menyukainya. Ekspresi Tang Tian berubah dari terkejut menjadi jijik. Bukankah kamu sudah mati? Kenapa muncul lagi? Kudengar kamu juga menipu ibunya Liu Ruyan sebesar 1 juta. Apakah kamu masih punya malu untuk keluar, penipu? Su Youchu malah berkacak pinggang menghalangiku. Kamu menyebalkan sekali. Bukannya mengambil 1 juta milikmu, kenapa banyak bicara? Jangan bilang 1 atau 2 juta. Kakakku bersedia menghabiskannya untuknya. Nge. Apa menurutmu itu kamu? Dia tidak akan memberimu 100 yuan pun. Tang Tian seharusnya datang mencari Liu Ruyan. Liu Ruyan sedang tidak ada. Dia juga sangat marah pada Su Youchu hingga menunjuknya. Kami membanting pintu dan pergi. Su Youchu mendengus dari hidungnya dan duduk kembali. Aku benci dia, aku tidak tahu. Mengapa kakakku berteman dengannya? Menyebalkan. Setelah kami berdua mengobrol sebentar. Pintu depan didorong terbuka dari luar lagi. Kali ini adalah Liu Ruyan. Dia tidak tahu dari mana dia bergegas kembali, dadanya naik turun. Napasnya sedikit tidak stabil. Dia berdiri di pintu. Menatapku dengan cermat untuk sementara waktu. Kak Su Youchu. Bukankah kamu seharusnya mengadakan rapat di perusahaan hari ini? Liu Ruyan menenangkan napasnya. Mengembalikan tatapannya padaku. HMPH, sudah selesai. Tang Tian sudah datang. Aku melihat waktu.
Bimbingan belajar. Waktunya juga sudah habis. Aku mengemasi tasku dan berjalan menuju pintu. Dia menarik lenganku. Berjalan keluar, kamu. Tunggu sebentar, setelah memastikan Suyouchu tidak bisa mendengar, Liu Ruyan bertanya padaku. Apa kalian tidak melakukan apa-apa? Aku tersenyum. Tidak melakukan apa-apa, dia bersenandung, lalu menjauh darinya. Aku tidak begitu mengerti kalimat ini. Apakah dia peduli pada Tang Tian? Atau peduli padaku? Namun, dari keadaannya yang begitu membenciku sekarang, peduli padaku sepertinya tidak mungkin. Aku mengangguk sebagai jawaban. Berjalan keluar. Dia memanggilku lagi. Naik mobil saja. Aku akan mengantarmu, aku menolak, tidak perlu. Aku menelepon Liu Ruyan, tidak ada mobil di luar sini. Jika kamu memilih untuk berjalan, mungkin kamu harus berjalan setidaknya 4 kilometer untuk menemukan halte bus. Dan bagaimana jika suatu malam sesuatu terjadi padamu di sini? Saya juga harus bertanggung jawab. Saya akan mengantarmu ke halte bus setelah naik mobil. Aku tahu Liu Ruyan orangnya keras kepala. Biasanya tidak ada hal yang sudah dia putuskan, yang tidak bisa dia lakukan. Sama seperti dulu ketika aku menggodanya dan dia bilang ingin masuk ke sekolahku. Aku bilang padanya meskipun dia sudah berkembang. Tapi selisih nilainya masih jauh. Tapi dia tampak tidak peduli. Mata musim gugur gadis itu. Matanya penuh dengan kepercayaan diri. Bertaruh? Aku pasti bisa masuk sekolahmu itu. Aku bertaruh apa? Dia berpikir sejenak. Tersenyum hingga lesung pipinya terlihat. Belum terpikirkan? Jika aku masuk, kamu kabulkan satu permintaanku saja. Aku juga tertawa dan duduk. Di mobilnya, di kursi penumpang depannya ada bantal pinggang hitam. Aku ingat saat dia mengantarku pagi ini tidak ada. Mungkin itu tertinggal dari pacarnya Liu Ruyan. Juga selalu melihat pesan di ponselnya sesekali. Saat melihat pesan, dia akan tersenyum dengan bibir melengkung. Wajahnya lembut. Mungkin sedang jatuh cinta melewati halte bus. Dia tidak berhenti. Aku juga tidak memperhatikan saat naik mobil. Tidak lama kemudian, aku tertidur lagi. Saat bangun, aku sudah berada di bawah gedung. Aku berterima kasih padanya. Dia menggenggam tanganku sebentar, menarikku dan memberikan sesuatu padaku. Wajahnya sedikit canggung. Buka saja saat kamu sudah kembali. Penampilannya adalah kotak hadiah. Tidak bisa menerimanya. Tidak bisa lagi terlibat dengannya. Setelah menyelesaikan pelajaran yang tertinggal selama ini, aku harus benar-benar menjauhi Liu Ruyan. Menjauhi dunianya. Dan dia juga harus terus maju. Mengenal pria yang lebih sehat dan lebih baik. Aku tidak menerimanya. Hanya menggelengkan kepala. Dan mengembalikan kartu itu padanya dia berniat membuka sabuk pengaman. Turun dari mobil tidak berharga. Kamu kan tidak punya pacar. Xiao Chen. Seseorang memanggil namaku adalah teman kuliah. Aning. Setelah aku kembali, aku pergi ke sekolah untuk urusan. Bertemu dengannya beberapa kali. Dia juga tinggal di dekat rumahku. Aku melihat Yining berjalan ke arahku. Dan melirik Liu Ruyan. Aku berbisik pelan. Sebenarnya aku punya pacar. Liu Ruyan melirik Aning. Tiba-tiba menundukkan matanya. Tertawa dengan sedikit canggung. Kemudian menginjak gas dan pergi dari sini. Aning dan aku duduk di kedai kopi di bawah. Aku hampir tidak mendengar dengan jelas. Apa yang dia katakan? Selalu linglung. Gadis tadi itu Liu Ruyan ya? Aning tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Aku mendongak dengan heran. Bagaimana kamu mengenalnya? Setelah kamu cuti kuliah, gadis ini pernah mencariku. Dia sepertinya sangat sedih. Juga memintaku untuk memberitahunya keberadaanmu. Aku bilang aku tidak tahu. Dia duduk di pinggir jalan sangat lama. Aku duduk dengan linglung. Tidak menyadari air mata menetes satu persatu.
Setelah kembali ke kamar, aku masih memikirkan perkataan Aning. Aku akan segera menikah. Jika ada waktu, datanglah untuk meramaikannya. Xiao Chen. Sebenarnya aku merasa gadis itu sangat menyukaimu. Dia kuliah di sekolah kita selama 4 tahun. Aku juga ikut ujian masuk pascasarjana. Dekat sekali dengan fakultasnya. Sering bisa melihatnya. Gadis ini setiap hari selain berlari, bermain bulu tangkis, belajar kebugaran. Hampir semua teman di sekitarnya adalah perempuan. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Anak laki-laki itu mencarinya di lapangan olahraga untuk menyatakan cinta. Dia semua menolak. Bahkan surat pun malas untuk dilihat. Sebenarnya aku tebak di hatinya hanya ada kamu. Jadi dia tidak bisa move on. Kenapa tidak mempertimbangkan untuk mencoba bersamanya? Kenapa tidak mempertimbangkan untuk bersamanya? Karena efek dialisis saya tidak baik. Dokter sudah menyarankan saya untuk operasi transplantasi ginjal. Bahkan mungkin saya tidak akan sempat mendapatkan donor ginjal. Saya mencuci muka dengan air dingin. Mencoba membuat diri saya sadar. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Saya kira pesanan barang kebutuhan sehari-hari saya sudah tiba. Baru saja saya membuka pintu, orang di luar langsung mendorongnya. Sebuah sosok mungil masuk. Tanpa diduga menghampiri saya. Langsung mendorong saya ke dinding. Berjinjit dan wajahnya mendongak. Saya masih berada di sekolah. Saya merasakan sakit yang sangat di bibir. Merasa bibir tertarik dengan kencang. Karena sangat sakit. Bahu saya juga dicengkeram dengan sangat sakit. Kenapa ciumanmu begitu kasar dan menyakitkan? Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua penantian dan kebencian selama 4 tahun ini. Saya juga tidak mendorongnya. Tapi air mata hampir tidak bisa saya tahan. Saat napas kami tidak teratur. Dia mengangkat tangannya untuk membuka kancing pertama saya. Tapi tiba-tiba berhenti. Jiang Yichen. Tenggorokan Liu Ruyan bergemuruh. Suaranya semakin kecil. Jika saya tidak tahu apa yang sedang kamu alami sekarang. Mungkin saya akan tertipu lagi olehmu, gadis bernama Aning itu kan? Dia akan segera menikah. Pacarnya adalah kakak dari teman saya. Tangannya yang mencengkeram bahu saya. Terdiam dan terkulai. Saya tahu kamu berbohong dan menipu saya berulang kali. Hanya karena kamu tidak menyukai saya. Apakah saya benar-benar seburuk itu? Kamu bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun untuk membujuk saya. Saya terdiam. Saya mengerti. Dia mundur setengah langkah. Senyumnya membawa kesedihan, bahunya merosot. Seperti anak kucing yang kehilangan rumah. Jiang Yichen, saya sakit. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Saya juga tidak akan mengganggumu lagi. Jiang Yichen, saya tidak akan pernah menyukaimu lagi. Jiang Yichen, aku benci kamu. Jiang Yichen, aku membencimu. Aku mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Memimpikan wajah Liu Ruyan itu. Jelas-jelas fitur wajahnya yang cantik dengan sedikit sinar matahari tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata, dia tidak ingin melihatku lagi. Aku terbangun dari mimpi itu. Bantal hampir basah oleh air mata. Semuanya kata-kata air mata yang memutih dan mengering. Aku tiba-tiba menyadari. Ternyata aku sudah menyukai Liu Ruyan sejak lama. Cinta gadis yang tulus akhirnya terucap. Tetapi aku sekali lagi berpapasan dengannya. Aku berdiam diri di rumah selama 2 hari 2 malam. Pada pagi hari ketiga, hujan di luar rumah berhenti. Aku membuka jendela. Seekor kupu-kupu putih kecil beterbangan. Terbang masuk dengan goyah. Hinggap di ambang jendela. Tetapi aku tiba-tiba mengerti. Tunggu. Keberuntunganku buruk. Aku tidak akan hidup selama itu. Aku juga ingin mengatakan kepadanya secara langsung. Aku suka. Ketika aku merasa Suyouchu dari keluarga Liu Ruyan mengucek mata dan berkata Kak Chen. Bagaimana aku bisa menebaknya? Sambil menarikku masuk ke dalam rumah.
2 hari yang lalu setelah kakakku mengantarmu pulang. Dia kembali dan minum alkohol sepanjang hari di rumah. Dengan wajah muram kepada semua orang. Aku menebak. Pasti kamu membuatnya kecewa. Aku berlari terburu-buru ketika pergi. Napasku sedikit terengah-engah. Aku menenangkan detak jantungku yang sudah tenang. Aku ingin bertemu dengannya. Suyouchu menungguku. Akan menemanimu pergi. Pergi kemana? Ekspresi Suyouchu serius. Dia berkumpul dengan teman-temannya hari ini. Dan malam ini dia naik pesawat untuk pergi ke luar negeri. Detak jantungku menjadi lebih cepat. Sopir mengantarku dan Suyouchu ke hotel. Sepanjang jalan pikiranku berperang. Apakah aku melakukan hal yang benar? Dia hampir pergi. Dia sudah membuat pilihan baru. Suyouchu melihat keraguan-raguan di wajahku. Chenge, apakah kamu takut? Meskipun aku tidak tahu kenapa. Kamu terus menolak kakakku. Tapi aku berani memastikan sudah berakhir. Hari ini jika kamu tidak pergi memberitahunya isi hatimu, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Ya, bahkan jika mati. Aku juga ingin Sisi tahu aku menyukainya. Paman Sisi sangat membantu. Tidak sampai setengah jam sudah sampai. Tujuan. Begitu aku turun dari mobil, Suyouchu memberi isyarat berhenti padaku. Meninggalkanku sendirian di sini dan pergi bersamanya. Aku sedikit gelisah. Saat memasuki tempat acara, aku merasa aku datang ke tempat yang salah. Orang-orang yang menghadiri perjamuan, semuanya berpakaian mewah. Hanya aku yang mengenakan hoodie sederhana dan berkualitas. Dipadukan dengan celana olahraga dan sepatu kasual. Terlalu banyak orang. Aku menerobos kerumunan dan berjalan ke dalam. Aku kebetulan melihat Liu Ruyan mengenakan setelan jas haute couture. Berjalan dengan anggun bersamanya. Pada saat yang sama, mereka juga melihatku. Tapi kali ini Liu Ruyan tidak lagi menghentikan pandangannya padaku seperti biasanya. Hanya melirikku. Seolah-olah aku hanyalah orang asing. Dia keluar dari arena dalam dan berjalan ke koridor. Baru aku sadar dan mengejarnya. Tapi Tang Tian menunggu di sana dan menghalangi jalanku. Menghalangi jalanku. Dengan nada mengejek dia berkata, Jiang Yichen. Kamu gila? Apa kamu tahu ini acara apa? Dia menunjuk ke tempat itu dan melihatnya. Ibu Liu Ruyan ada di sana. Apakah aku perlu segera mengingatkannya tentang dia yang menipunya? Seorang pria yang menipu 100.000 muncul. Aku masih memeluk dan menarikmu, Liu Ruyan. Aku benar-benar meremehkanmu. Terus menempel pada keluarga Liu, ya? Aku tidak menghiraukan teriakannya, Liu Ruyan. Aku memanggil Liu Ruyan melalui beberapa orang. Dia berhenti sejenak. Tidak menoleh ke belakang. Bahkan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf. Tentang sakit ini? Aku tidak berbohong padamu, aku terkena lupus eritematosus. Yang biasa disebut kanker yang tidak bisa disembuhkan. Aku terkena penyakit itu saat SMP dan harus cuti sekolah. Tahun itu aku pergi berobat ke provinsi lain. Tapi aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk kembali. Jadi aku berbohong padamu bahwa aku sudah mati. Aku hanya berharap. Bahkan jika aku tidak sembuh, kamu tidak akan terpengaruh oleh orang asing sepertiku, baik secara emosional maupun masa depanmu. Jadi kupikir lebih baik tidak berhubungan lagi denganmu. Tang Tian melipat tangan dan memanggil beberapa pengawal. Mengusirku. Aku merasa jantungku berdetak semakin cepat. Napas juga semakin terengah-engah. Liu Ruyan, aku hanya ingin memberitahumu. Bukan kamu yang kurang, tapi aku yang payah. Aku lebih pengecut darimu. Menyukaimu. Tetapi tidak pernah mengatakannya. Rasa sakit yang samar-samar di dadaku semakin terasa. Sesak dan sulit bernapas. Aku bahkan merasa kesulitan untuk menyelesaikan beberapa kalimat terakhir. Ruyan, aku akan tetap berusaha untuk sembuh. Semoga kamu juga bahagia setelah pergi ke luar negeri. Harus bahagia. Didorong ke tenggorokan,
Pandanganku menjadi gelap. Aku jatuh dengan lemas. Apakah miokarditis kambuh lagi? Napas terasa agak sesak. Di antara napas, aku sepertinya melihat seseorang berlari mendekat dan mendorong orang-orang yang menghalangi jalan. Dia berjongkok. Dengan panik dan putus asa memeluk erat. Kehilangan ketenangannya sebelumnya. Keanggunan dan semuanya hilang. Panggil dokter. Jiang Yichen, aku mendengar apa yang kamu katakan. Aku memperingatkanmu, kata-katamu. Aku ingat semuanya kata demi kata. Kamu bicara omong kosong. Apa luar negeri? Hari ini adalah pesta ulang tahun ibuku. Aku beritahu kamu. Kamu harus hidup dengan baik untukku. Gunakan sisa hidupmu untuk membayarku. Pandanganku menjadi gelap. Penglihatan secara bertahap menjadi kabur. Tetapi tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang bernafas jatuh di pipiku. Seorang gadis kecil yang cantik dan menawan. Matanya basah. Dia berkata dengan suara bergetar. Aku tidak mengizinkanmu untuk pergi setelah mengatakan kau menyukaiku. Jiang Yichen. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Aku juga sangat tidak ingin kehilanganmu, Liu Ruyan. Tapi aku benar-benar sangat lelah. Aku ingin tidur. Liu Ruyan memeluk anak laki-laki itu dan tampak panik dan bingung. Akhirnya dia meletakkannya. Memberinya CPR dan pertolongan pertama. Dia menekan dadanya berulang-ulang. Menunduk berulang kali. Wajah anak laki-laki itu sudah tidak berdarah. Bibirnya seputih kertas. Tang Tian tidak bisa menahan diri untuk membujuk. Ayan, sudahlah. Sudah tidak bisa diselamatkan. Liu Ruyan seolah tidak mendengar dan terus menekan. Tang Tian mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tetapi dihalangi oleh tangan yang lain. Itu adalah ibu Liu Ruyan. Bibi Tang Tian. Liu Ruyan. Wajah ibu serius. Matanya sedikit merah. Tapi dia adalah anak laki-laki yang paling disukai putriku. Juga menantu yang paling kuharapkan saat itu. Hidup. Aku tidak menyangka anak ini menderita penyakit ini. Tapi aku beritahu kamu Tang Tian. Jika anak ini benar-benar terjadi sesuatu hari ini, keluarga Liuku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tang Tian tercengang. Tapi dia benar-benar sudah tidak bernapas. Ibu Liu Ruyan menggelengkan kepala. Aku mengenalnya. Anak ini lebih ingin hidup daripada yang kalian semua bayangkan. Suaranya sedikit bergetar. Dia tidak akan pergi begitu saja. Ambulans tiba. Petugas medis mengambil anak laki-laki itu dari pelukan Liu Ruyan. Seluruh tubuh Liu Ruyan basah kuyup. Berdiri dengan kaku. Tangannya masih gemetar. Sampai petugas medis selesai memeriksa tanda-tanda vital pria itu. Dia melihat Jiang Yichen dipasangi masker oksigen. Baru kemudian dia benar-benar rileks. Hampir jatuh. Ibu Liu Ruyan maju untuk menahannya. Jika dia jatuh sekarang, tidak bisa. Xiao Chen masih menunggumu untuk merawat mereka. Liu Ruyan kemudian dengan cepat mengejar 2 langkah. Mengikuti staf medis ke ambulans. Ibu Liu Ruyan menggosok sudut matanya. Air mata. Semoga Tuhan memberkati dan mengembalikan Jiang ke keluarganya. Pria yang begitu baik sebagai menantu. Tidak masalah jika kesehatannya sedikit buruk. Hanya lupus eritematosus. Bukankah itu penyakit orang kaya? Yang paling tidak kekurangan keluarga Jiang adalah uang. Jika dia tidak bisa membesarkan seorang anak laki-laki dengan baik. Jika tersebar, itu akan sangat memalukan. Ibu Liu Ruyan naik mobil sopir untuk pergi ke rumah sakit menunggu menantunya. Baru kemudian dia teringat 5 tahun lalu. Dia pergi ke panti jompo dengan sekelompok alumni untuk melakukan kegiatan kesejahteraan. Dia bertemu dengan anak laki-laki Jiang Chen. Merawat seorang lansia yang menderita Alzheimer. Orang tua itu berulang kali melupakan apa yang dia ajarkan. Tetapi dia terus mengajar tanpa lelah. Saya tidak tahu apakah metodenya benar. Atau sabar. Orang tua itu benar-benar mengingatnya. Ada seorang lansia yang mengompol. Dia juga tidak marah.
Lebih sabar daripada perawat di panti jompo. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya sehari, dia pergi ke supermarket terdekat untuk bekerja paruh waktu. Ibu Liu Ruyan tiba-tiba tertarik padanya. Mengikutinya selama beberapa hari untuk mengetahuinya. Jiang Yichen datang untuk belajar metode perawatan sebagai sukarelawan untuk neneknya yang menderita Alzheimer di rumah. Hari itu dia juga melihat seorang siswi di supermarket dituduh mencuri oleh manajer toko. Manajer toko pria mengatakan dia ingin menggeledah tubuhnya. Tidak ada karyawan yang keberatan. Hanya dia yang berdiri dan melindungi siswi itu di belakangnya. Tidak membiarkan pihak lain melakukan hal yang tidak benar. Manajer toko mengancam akan memecatnya dan memotong gajinya. Tetapi anak laki-laki itu sudah mengeluarkan ponselnya. Tanpa rendah diri atau sombong berkata, "Saya sudah merekam video sebagai bukti. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal." Berdendang dalam angin. Saat itu, kekagumannya pada pria ini hampir mencapai puncaknya. Kebetulan, Jiang Yichen masih bekerja paruh waktu sebagai guru les. Ibu Liu Ruyan sangat gembira. Ini benar-benar seperti durian runtuh. Anak nakal di rumah yang membuat orang kesal harus diobati oleh anak laki-laki yang berpikiran jernih dan cerdas seperti ini. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Akan lebih baik jika dia bisa membawanya pulang sebagai menantu. Tapi itu juga tergantung pada kemampuan putrinya sendiri. Jadi, pada suatu sore yang cerah, Ibu Liu Ruyan, dengan gaya seorang wanita kaya, melangkah dengan anggun ke pusat bimbingan belajar hari itu. Jiang Yichen duduk di meja depan membantu membersihkan meja. Melihat seorang bibi cantik yang berkilauan emas masuk, hampir menyilaukan matanya. Bibi itu tersenyum seperti dawai balang. "Anak muda, putri saya di rumah memiliki IQ rendah. Nilai pelajarannya buruk. Tapi penampilannya lumayan. Bibi ingin mencari guru les? Saya tidak tahu apakah Anda bisa menjadi guru lesnya?" Jiang Yichen tertegun sejenak. Tersenyum bisa menjadi sudut pandang tambahan Liu Ruyan. Di tahun ketiga SMA, aku bertemu dengan seorang pria. Aku telah melihat banyak pria tampan. Dia adalah yang paling galak. Kulitnya putih dan bersih. Pakaiannya sederhana. Tapi matanya sangat menarik. Tapi dia adalah guru les yang diundang ibuku. Meskipun dia hanya lebih tua beberapa tahun dariku. Dia membentak meja dan memelototiku saat pertama kali bertemu. Cukup galak, aku tidak tahu mengapa duduk di sampingnya. Pengetahuan selalu menyelinap ke dalam diriku dengan cara yang licik. Otakku menjadi jahat dan mulai berfungsi. Dia jelas orang yang penuh vitalitas. Ternyata dia menderita penyakit serius. Hampir mati. Aku tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah atau psikologi apa. Aku mulai mendengarkannya. Dan setiap kali dia berbicara, seperti panas terik. Es batu yang tiba-tiba disiramkan di musim panas. Soda. Soda. Dia memiliki aroma mint di tubuhnya. Tapi sepertinya dia juga sangat mudah malu. Bekas luka kupu-kupu selalu muncul di wajahnya. Merah seperti sayap elang. Aku akan selalu ingat senyum cerah itu. Dia bersandar di balkon sambil menelepon. Aku mengambil video dengan DB. Saat merekamnya, dia mengulurkan tangan untuk menutupi kamera. Tangan kami berdua tidak sengaja bersentuhan. Perasaan apa ini? Aneh sekali, aku benar-benar gila. Tiba-tiba aku sangat ingin menciumnya. Jiang Yichen tidak datang pada hari ulang tahunku. Malah temanku yang menyerahkan hadiahnya kepadaku. Kapan mereka menjadi sedekat ini? Temanku bahkan tahu di mana dia tinggal. Aku tidak tahu apa-apa. Ada sesuatu bergolak di dalam hati. Meledak. Aku menerima hadiah itu. Meninggalkan semua orang. Berjalan ke balkon untuk meneleponnya. Kenapa tidak datang? Ini hari ulang tahunku. Aku bahkan secara khusus meminta Koki untuk membuat banyak masakan yang dia suka. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Baiklah, menghilang saja.
Aku tidak akan memanjakannya. Keesokan harinya dia datang. Wajahnya terlihat tidak terlalu baik. Lingkaran hitam di bawah matanya cukup jelas. Begitu dia bertanya padaku. Bagaimana caranya agar aku tidak marah lagi? Hatiku langsung luluh. Sebenarnya, ketika dia pertama kali muncul di depan rumahku pagi ini, aku sudah memaafkannya. Tapi dia benar-benar keterlaluan kemarin. Aku harus menghukumnya. Jadi hukum dia. Untuk merayakan ulang tahunku sekali lagi. Tapi kali ini sepertinya aku yang salah. Aku melihatnya berdiri di aula. Pakaiannya dilucuti oleh beberapa anak laki-laki dengan niat buruk. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dia berdiri di sana. Juga tidak mempengaruhi ketampanannya. Itu lebih seperti tanda khusus. Senyum yang dipaksakan di sudut bibirnya. Tapi aku bisa melihat. Dia sangat sedih. Aku sangat marah. Ingin sekali menyeret beberapa pria itu dan memukuli mereka. Ingin sekali bergegas dan memeluknya erat. Ketika ujian semakin dekat, Jiang Yichen menyerah lagi. Dia bahkan meminta temannya untuk menggantikannya mengajar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama dan meminta sopir untuk mengantarku ke sekolahnya. Aku melihat seorang gadis lain memeluknya di gedung asramanya. Dan dia tidak mendorongnya menjauh, emosi yang tak terlukiskan. Seketika membakar habis kewarasanku. Sampai aku dan teman-temanku minum gelas demi gelas di klub malam. Temanku menasihatiku. Bahkan jika kamu baru saja dewasa, kamu tidak bisa begitu sombong, kan? Tapi aku semakin minum, semakin tenang. Rasa sakit yang menusuk dan merobek hati di siang hari itu. Perasaan sadar adalah aku sangat menyukai Jiang Yichen. Ketika Jiang Yichen menemukanku, dia membentakku lagi. Apa yang bisa kulakukan padanya? Dia juga memarahiku. Aku belum pernah mendengar banyak makian sejak aku kecil. Dia memarahiku dan itu terasa agak menyenangkan. Aku benar-benar brengsek. Akhirnya aku berjanji padanya. Aku akan belajar dengan giat. Tidak lagi membuat masalah. Dan masuk ke sekolahnya. Tidak peduli penyakit apa yang dideritanya. Aku masih ingin bersamanya. Tapi setelah aku masuk universitas, dia menghilang. Dia juga meninggalkan surat wasiat untukku. Dia menghilang dari hidupku. Seperti seekor burung. Tanpa disadari. Dia diam-diam terbang pergi lagi. Aku baru tahu bahwa ibuku memberinya 1 atau 2 juta. Ibuku tidak mengatakan banyak detail. Hanya terlihat sangat menyesal. Tapi aku tahu. Orang ini telah terukir jauh di dalam hatiku. Aku tidak bisa menghapusnya dan tidak bisa melupakannya. Dalam 4 tahun berikutnya, aku sering memimpikannya, memimpikan pergelangan tangannya. Pembuluh darah biru muda yang berkelok-kelok di bawah kulit tipis. Terlihat sangat rapuh. Namun karakternya sekuat rumput liar yang tak pernah mati. Aku pernah bertemu gadis yang memeluknya di sekolah. Baru aku tahu kalau dia sering tiba-tiba menghilang sebelumnya. Karena ada seorang kakek tua sakit yang harus dirawat. Hari aku mencarinya, kakeknya baru saja meninggal. Aku sama sekali tidak tahu begitu banyak hal terjadi padanya. Aku merasa bersalah dan sedih. Jika saja aku tidak begitu temperamental saat itu. Dan sedikit lebih pengertian. Apakah aku bisa menemaninya melewati jalan terakhirnya? Dia bilang dia menderita kanker dan meninggal. Aku tetap tidak percaya. Percayalah. Aku selalu berfantasi bahwa dia hidup di suatu tempat di dunia ini. Karena aku bisa merasakan dia tidak akan mati semudah itu, dia adalah orang yang sangat positif. 5 tahun ini, aku membawa patung Buddha yang dia berikan padaku. Berlari ke seluruh kuil yang penuh dosa di seluruh negeri. Aku belajar dari para pria dan wanita saleh yang terlihat bodoh di dunia dan berlutut di depan Buddha. Aku berharap dia hidup dengan baik. Bahkan di tempat yang tidak bisa kulihat. Selama dia bisa hidup, ambil apapun dariku. Asalkan dia baik-baik saja. Bisa sedikit lebih baik. Tidak begitu sakit. Aku akan melakukan apapun. Aku tidak tahu apakah harapanku menjadi kenyataan. Setahun setelah lulus kuliah,
Aku kembali ke sekolah untuk bertemu dosen dan membicarakan sesuatu. Aku melihat seseorang yang sangat mirip Jiang Yichen di tempat parkir. Aku merasa seluruh darah di tubuhku mengalir dari bawah kakiku ke atas. Jantungku seolah hidup kembali. Aku sangat gembira sekaligus marah. Dia membohongiku. Dia membohongiku. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Membohongiku dengan kematian. Tiba-tiba aku menjadi pengecut. Apakah dia sangat membenciku sampai melakukan ini? Aku tidak berani mendekat. Hanya diam-diam mengikutinya dari tempat yang tidak jauh. Aku takut jika terburu-buru mendekat akan membuatnya melarikan diri. Aku mencari tahu beberapa hal tentangnya. Dia cuti kuliah dan kembali. Mulai kuliah lagi. Dia masih kekurangan uang. Hanya terus membantu siswa les. Meskipun sekarang les tidak diperbolehkan. Aku marah dan sedih. Apa yang dia lakukan dengan 1 juta itu? Kenapa dia masih begitu bahagia? Pakaian dan celananya tampak kedodoran. Bahkan terlihat bentuk tulang yang menonjol karena terlalu kurus. Sepupu saya baru-baru ini ingin mencari seseorang untuk les. Saya mencoba mencari teman sekamarnya. Memintanya untuk membantu mencari Jiang Yichen untuk memberikan les. Dia datang. Mencari selama setengah jam. Aku tidak menyangka dia langsung masuk ke kamarku. Begitu dia berbicara, mataku langsung memerah. Jiang Yichen? Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Dia masih menghindariku ketika bertemu denganku. Tidak sedih? Itu tidak mungkin. Apakah dia sangat tidak menyukaiku? Ternyata selama bertahun-tahun ini aku hanya bertepuk sebelah tangan. Dia bahkan berbohong lagi mengatakan bahwa dia punya pacar. Pada akhirnya aku tidak tahan dan menciumnya. Tapi pada saat yang sama aku juga melepaskannya. Aku sangat-sangat menyukainya. Asalkan dia hidup dengan baik. Berbohong padaku tidak masalah. Membenciku juga tidak masalah. Aku melihatnya dari jauh. Tahu bahwa dia baik-baik saja sudah cukup. Dia datang pada pesta ulang tahun ibuku hari itu. Baru aku tahu alasan dia menghindariku selama bertahun-tahun. Dia tidak berbohong. Dia hanya terkena kanker yang tidak bisa membunuhnya. Ternyata dia sendirian diam-diam menanggung begitu banyak penyakit dan siksaan. Sampai aku mendengar dia berkata, dia juga menyukaiku, kebahagiaan yang luar biasa. Menyebar ke seluruh tubuhku. Tapi sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Selama 5 tahun, dia sepertinya telah berjalan sangat jauh untuk sampai di hadapanku. Dia bahkan tidak bisa melihat jalan masa depan. Namun dia tetap kembali. Ketika dia jatuh dengan mata tertutup, ada air mata di sudut matanya. Aku tahu dia tidak ingin mati. Dia masih ingin hidup. Aku mati-matian memberinya napas buatan. Dan tangan pertolonganku hampir terlepas. Aku juga tidak merasakan lelah. Aku hanya tahu dia tidak boleh mati. Ambulans tiba. Setelah dokter selesai memeriksa, memberinya masker pernapasan. Dia selamat. Aku merebutnya kembali dari tangan dewa kematian. Ibuku menyuruhku untuk bertahan. Cepat susul. Baru aku sadar. Mengikuti ambulans dengan sudut pandang tenggelam. Aku merasa seperti aku tidur sangat lama lagi. Saat aku bangun, tanganku digenggam erat. Bahkan terasa agak sakit karena genggaman itu. Liu Ruyan. Begitu aku membuka mulut, suaraku serak seperti gong yang pecah. Aku sendiri pun sangat terkejut. Mata Liu Ruyan yang baru bangun. Di bawahnya lingkaran hitam di bawah mata. Seperti tidak tidur selama beberapa hari beberapa malam. Rambut hitam panjangnya juga berantakan. Seperti anak anjing yang kumal. Dia menatapku lurus-lurus. Bibirnya terbuka dan matanya memerah. Dia berbicara, sudah bangun? Apa kamu merasa tidak enak badan? Apakah dadamu masih sakit? Aku membuka mulut. Berkata dengan suara serak, tidak sakit. Dia buru-buru bangkit dan berbalik. Menyeka air mata.
Aku akan memanggil dokter. Sebulan kemudian, saat akan keluar dari rumah sakit, dokter membawa kabar baik. Semua indikator tubuhku secara bertahap kembali normal. Baik miokarditis maupun fungsi ginjal. Mereka secara ajaib perlahan membaik. Setelah pulang, hanya perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan tubuh. Penyakit ini adalah jangan sampai emosi terlalu berfluktuasi. Jaga pola pikir dan minum obat tepat waktu. Ibu Liu Ruyan dengan gembira menginjak sepatu hak tingginya dan melompat beberapa kali di tempat. Lalu dengan tergesa-gesa dia pergi lagi. Ibu Liu Ruyan. Kamu mau kemana lagi? Ibu Liu Ruyan masih menyalahkan ibumu. Aku minggu lalu masih pergi ke kuil di Thailand. Memohon selama beberapa hari. Kamu jaga baik-baik Xiao Chenya. Ingat setelah pulang biarkan dia lebih banyak berbaring. Cocok untukmu. Memberi makanmu sendiri akan menghilangkan setengah kati daging. Aku akan kembali dan bertanya padamu. Setelah Ibu Liu pergi, ruang bangsal tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Jendela ini baru saja dilewati. Liu Ruyannya pergi membuka jendela. Aroma tanah dan rumput setelah hujan menerpa wajahnya. Dia berdiri di bawah cahaya. Aku menatapnya. Tiba-tiba mengulurkan tangan padanya, Liu Ruyan. Segera datang. Bertanya dengan lembut. Ada apa? Sakit di mana? Aku mendongak dan mencium bibirnya. Tidak apa-apa. Hanya tiba-tiba ingin menciummu. Telinga Liu Ruyan perlahan memerah. Tapi sengaja memasang wajah galak. Aku. Kamu adalah pasien? Hal semacam ini? Kenapa kamu yang duluan? Aku tertegun sejenak. Dia membungkuk. Menstabilkan bibirku. Sangat ringan. Seperti bulu. Seperti kupu-kupu yang berhenti di bibir melengkung gadis itu dengan jujur. Hal semacam ini sekarang, tentu saja, aku yang duluan. Matahari lembut. Dan masa depannya. Kali ini kita yang menentukan sendiri. An ini tidak sekarang melengkung seperti berhenti seperti kupu-kupu.